Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Kolose, salah satu surat penjara yang ditulis Rasul Paulus dari penjara Roma. Kita telah sampai di pasal 3, ayat-ayatnya yang terakhir, mulai dari ayat 18 pasal 3. Hari ini, kami akan menemani Anda, para keluarga kudus. Jangan biarkan pikiran Anda menerawang jauh. Siapa keluarga kudus? Keluarga Allah di bumi. Juga rumah tangga Kristen. Bagaimana suami berurusan dengan istri, bagaimana istri berurusan dengan suami, bagaimana anak-anak berurusan dengan orang tua mereka. Apakah ada ciri-ciri Alkitabiah untuk sebuah keluarga? Inilah yang akan kita ketahui. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon berikan judul untuk ayat-ayat mulai dari 1 sampai akhir pasal yang ketiga. Orang-orang Kristen yang percaya benar-benar orang surgawi yang peduli pada perkara-perkara di surga bukan di bumi. Tetapi jangan lupa bahwa kita memiliki berbagai hubungan di bumi. Seorang suami dengan istrinya, anak-anak dengan orang tua mereka, para hamba Tuhan dengan Tuhan. Saya melihat bahwa Rasul Paulus telah menetapkan urutan berbagai hubungan yang berbeda ini sebagai urutan yang objektif dan juga baik. Jadi hubungan suami dan istri dimulai di taman sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, ia mulai dengan itu. Lalu hubungan anak dan orang tua dimulai di luar taman itu sehingga ia menjadikannya nomor 2. Adapun hamba dan tuan, hubungannya tidak dimulai sampai setelah air bah, karena itu ia menuliskan di akhir. Dan kita perhatikan bahwa agama Kristen tidak datang dengan revolusi putih atau merah untuk mengubah masyarakat, tetapi sebagai hasil menerima ajaran-ajaran Kristus. Perbudakan telah hilang seperti yang kita lihat hari ini dan bukan sebagai akibat dari pergolakan berdarah, tapi sebagai hasil dari ajaran-ajaran bersih tertinggi yang menjangkau orang-orang sehingga mereka mengkoreksi konsep-konsep tersebut. Di mana tidak ada budak atau orang merdeka. Benar. Saya akan membaca ayat-ayat dari 18 sampai akhir pasal 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhanmu dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Pasal 4 ayat yang pertama, Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga. Izinkan saya memulai hubungan keluarga ini dengan berbicara tentang perempuan. Apa yang Anda lihat dalam perintah kepada perempuan mengenai penundukan diri? Ya, tentu saja ini bisa sedikit aneh bagi pikiran perempuan di abad yang ke-21. Tetapi, setiap perempuan percaya tahu bahwa Allah memiliki sebuah rencana dalam ciptaan. Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lalu ketika
perempuan itu memimpin di taman ini menuntun pada kejatuhan dalam dosa. Oleh karena itu, setelah kejatuhan, Tuhan masih berkata kepada perempuan itu, engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi setiap perempuan saleh, bahkan jika dia lebih berpendidikan atau memiliki kepribadian yang lebih kuat daripada suaminya, dia tahu bahwa Tuhan telah menempatkannya di posisi tunduk. Oleh karena itu, di sini ia berkata kepada mereka, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana sepatutnya dia di dalam Tuhan. Jika Anda tahu bahwa Anda mengikuti Tuhan dan Anda berada di bawah otoritas Tuhan, Anda harus mematuhi Tuhan ini dan perintah-perintahnya. Saya ingin Anda mengambil posisi tunduk. Betapa bahagia dan diberkatinya perempuan yang tunduk kepada Tuhan, bukan kepada adat istiadat atau masyarakat atau asas-asas, tetapi kepada Tuhan. Saya ingat peristiwa perempuan Sunem di 2 Raja-Raja 4. Jelas dari kitab itu bahwa kepribadiannya lebih kuat daripada suaminya. Ya, Karakter kepemimpinan yang berpikir dia memiliki visi. Dia menjamu Elisa dan membangun ruang atas, tetapi dia tidak melakukan semua itu sendiri, dia berkonsultasi dengan suaminya. betul. Saat putranya mati, dia lebih suka pergi kepada Elia, tapi dia berunding dengan suaminya. Jadi mungkin ada beberapa perempuan yang memiliki kepribadian yang lebih besar sebagai pemimpin daripada suami mereka. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa dalam segala keadaan suamimu harus memimpin. Saya akan lanjutkan ke ayat 19 tentang laki-laki. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan kasar terhadap mereka. Firman ini adalah tentang laki-laki. Ya, adalah baik bahwa Rasul Paulus di sini menasihatkan para laki-laki. Dia mengingatkan para laki-laki bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dengan mengasihi istri mereka. Dan di sini ia menambahkan hal yang sangat penting, jangan berlaku kasar terhadap dia. Rasul Petrus memiliki pandangan yang berbeda. Dan melengkapi ketika ia berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Maka setiap laki-laki harus mengasihi istrinya dan saya pikir karena perempuan itu emosional, dia membutuhkan kasih dan tidak diperlakukan kasar. Dan istri juga perlu dihormati oleh suaminya sebagai ahli waris, memiliki kesetaraan dan tidak menyangkali bahwa dia adalah ahli waris, bukan budak, bukan hamba, bukan seorang pengikut, bukan, tetapi sebagai ahli waris kasih karunia kehidupan bersamanya. Dia membutuhkan pengertian dengan laki-laki yang hidup bersamanya dengan cara yang pengertian. Dan hal ini sangat penting. Mungkin kita perhatikan bahwa dia memulai dengan perempuan-perempuan, bukan dengan prinsip negeri barat yang mendahulukan perempuan. Tetapi saya pikir karena dia mulai dengan mereka yang mengambil posisi tunduk ke posisi terdepan. Jadi perempuan mengambil posisi tunduk. Oleh karena itu dia mulai dengan meminta perempuan untuk tunduklah pada suamimu. Lalu apa yang akan dilakukan laki-laki itu? Dia memerintah atasnya? Tidak, hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan saya ingin menambahkan sesuatu di sini saudara ayat. Bahwa ini bukan upah bagi laki-laki karena dia mengasihi istrinya sehingga istri tunduk. Dan ini bukan upah karena istri tunduk sehingga saya mengasihinya. Jadi sebagai orang Kristen, saya harus mengasihi istri saya dalam segala hal karena ini adalah perintah Tuhan kepada saya. Semua itu aksi, bukan reaksi. Benar. Oke, Jadi baik. bukan jika seorang wanita menemukan suaminya tidak mengasihinya, maka dia tidak mau tunduk. Tidak, Oke. Anda tunduk dengan mentaati Tuhan dan Tuhan akan membalas Anda. Kasih laki-laki terhadap istri adalah aksi, bukan reaksi. Benar. Dan pendudukan diri perempuan terhadap suami juga Benar. aksi, bukan reaksi. Aksi. Oke, Baik, kita kalau lihat begitu. sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Kaum Gnostik berpikiran bahwa sains adalah pengikat yang menyempurnakan. Tetapi Rasul Paulus mengkoreksi kesalahan ini dan menegaskan bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kristus memanggil kita untuk menikmati damai sejahteranya sebagai individu dan gereja. Kita belum melakukan bagian terakhir dari ayat ini yang di dalamnya tertulis, untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Salah satu cara bagi salah seorang dari kita untuk dapat menikmati damai sejahtera adalah dengan hidup terpisah secara total dari semua orang lainnya. Namun itu tidak pernah menjadi tujuan Allah. Allah ingin kita berkumpul dalam gereja lokal bersama orang-orang Kristen walaupun itu terkadang membuat kita sulit.
Tapi dengan itu kita bertumbuh dalam kebajikan-kebajikan Kristen yang Kristus kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita di masa sekarang sambil menunggu kedatangannya kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Alkitab memerintahkan perempuan untuk tunduk kepada suaminya. Apakah ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang seharusnya ada antara suami dan istri? Dan ada orang-orang bergantung pada poin ini untuk mengatakan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki dan Alkitab tidak memberikan penghormatan kepada perempuan ketika memintanya untuk tunduk. Apakah ini benar-benar aib bagi perempuan? Dan apa saja batas penundukan diri? Kami ingin lebih memahami arti penundukan diri dalam hal-hal yang lebih praktis dalam kehidupan ini. Sebuah pertanyaan praktis, apa definisi dari penundukan diri? Dan apakah penundukan diri membuat perempuan lebih rendah dalam hal hak perempuan dan kesetaraannya dengan laki-laki? Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 berkata, "Tetapi aku mau supaya kau mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah." Apakah ini berarti bahwa Kristus lebih rendah dari Allah? Sama sekali tidak. Bukankah dia setara dengan Allah? Bukankah dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu"? Tapi ketika dia masuk ke ciptaan, ketika dia berinkarnasi, dia bersedia untuk tunduk, dia merendahkan dirinya dengan menjadi taat. Jadi dia mengambil sebuah peran, saya menyamakannya seolah-olah kita membuat pementasan. Dan saya mengambil peran raja, dan Anda mengambil peran seorang pengemis misalnya. Apakah ini berarti saya lebih baik dari Anda? Sebaliknya. Anda mempersembahkan peran Anda sebagai pengemis, Anda adalah seorang bintang, dan saya memainkan peran raja tapi tidak berperan dengan baik sehingga Anda lebih baik. Karena Anda telah melakukan peran Anda sebagaimana mestinya dan sebagai raja, serta Anda sebagai pengemis atau sebaliknya. Ini adalah peran. Sutradara mengatakan Anda mengambil peran itu. Ini tidak berarti bahwa Anda atau saya memiliki lebih banyak kemampuan untuk memainkan peran tersebut. Tuhan menciptakan perempuan di bumi ini untuk mengambil posisi tunduk. Apakah itu berarti dia lebih rendah? Alkitab berkata di dalam Kristus Yesus tidak ada laki-laki dan perempuan. Namun demikian, di dalam Tuhan, perempuan tidak tak terikat dari laki-laki atau laki-laki dari perempuan. Lalu, kesetaraan ditegaskan, tetapi Allah menetapkan bahwa perempuan mengambil peran tunduk dan pria mengambil peran kepala. Dan jika kita memenuhi ini, kita meletakkan dasar yang baik dan struktur yang baik untuk rumah kita agar diletakkan di atas pondasi yang benar. Kepala memiliki keunggulan dalam tubuh dalam hal kepemimpinan, bukan dominasi, dan tubuh punya keunggulan karena memikul kepala. Benar. Jadi dalam kedua kasus, laki-laki dan perempuan masing-masing Tentunya. memiliki keunggulan. Tentunya. Apakah yang dimaksud dengan penundukan diri artinya tunduk pada semua perintah? Lakukan ini, lakukan itu, pergi, datang. Apakah itu artinya? Saya pikir ungkapan yang dia katakan, tunduklah kepada suamimu sebagaimana pantas di dalam Tuhan. Dan dalam surat kepada jemaat di Efesus, dia juga mengatakan dan menegaskan bahwa pendudukan dia ada dalam Tuhan. Artinya, bahwa setiap hal yang bertentangan dengan perintah-perintah Tuhan yang melampaui perintah apapun, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi selain itu, apapun yang tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, perempuan harus tunduk. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa orang-orang bahkan orang-orang kasar yang tidak mentaati firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, dan tentu saja untuk patuh dalam batas-batas dan dalam kerangka ketaatan kita kepada Tuhan, bukan di luar itu. Kadang-kadang kepatuhan bisa saja melaksanakan perintah, tetapi tunduk dilakukan dengan persetujuan dari batin. Saya tidak terluka, tetapi batin saya menerimanya dan setuju kepemimpinan ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan agar para perempuan mematuhi suaminya, tetapi tunduk. Dan di sini ada sesuatu yang lebih dalam daripada mematuhi. Mematuhi adalah untuk anak-anak, tapi tunduk adalah untuk wanita. Oke, bagian lain yang terkait dengan hal itu untuk melengkapi keseluruhan gambaran, apakah arahan selalu datang dari kepala ke tubuh, artinya suami selalu mengarahkan istrinya, suami adalah orang yang menasihati istrinya, mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan ataupun tidak. Atau terkadang seorang perempuan
bisa memiliki hikmat sehingga dia bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Apakah itu dapat diterima atau tidak? Beberapa waktu yang lalu, Anda menunjuk kepada seorang perempuan hebat, seorang dari Sunem. Dialah yang menasihati suaminya dan wanita ini benar-benar terhormat karena pertama-tama dia memiliki wawasan kepemimpinan kalau boleh dikatakan. Tapi dia bukannya tidak mandiri dengan kepemimpinan dari suaminya. Jadi dia berkonsultasi dengannya dan karena suaminya merasa bahwa dia adalah wanita terhormat, dia sepakat dengan istrinya. Ketika kita memandang bapak dan ibu dari orang-orang percaya yaitu Abraham dan Sarah, Sarah memiliki sudut pandang dan itu sangat tidak menyenangkan bagi Abraham. Tetapi Allah berkata bahwa perkataan Sarah benar. Dan memerintahkan kepada Abraham, apapun dikatakan Sarah kepadamu, lakukanlah apa yang dikatakan kepadamu. Jadi sebagai akibatnya Abraham melakukan seperti yang Sarah katakan berdasarkan perintah Tuhan karena Sarah benar. Dan istri Manoah lebih berhikmat daripada dia karena saat mereka melihat malaikat Tuhan, Manoah berkata, celakalah kita Benar. pasti akan mati. Istrinya berkata, jika Tuhan berniat untuk membunuh Baik, kita, dia jawaban yang tidak akan melanjutkan. menampakkan diri pada kita. Terhormat. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan saleh dan istri dari Yokebed. Maksud saya istri Amran yang adalah ibu Musa. Dia adalah seorang perempuan yang hebat dan dengan demikian Alkitab dipenuhi dengan perempuan-perempuan yang unggul. Dan sebenarnya tidak ada buku di bumi yang meninggikan perempuan seperti Alkitab. Ketika Alkitab berkata, tidak ada laki-laki atau perempuan. Betul. Perempuan memiliki porsi yang sama dengan laki-laki di dalam Kristus. Dalam segala hal. Dalam Benar. segala hal. Ayat 20 berbicara tentang anak-anak, bukan hanya laki-laki atau perempuan, tetapi anak-anak. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mengapa perlu adanya kepatuhan anak-anak terhadap orang tua? Saudara ayat, jangan lupa bahwa pada hari-hari terakhir seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3, anak-anak akan tidak taat kepada orang tua mereka. Dan saya pikir bahwa kita hidup di hari-hari ini, tetapi setiap orang percaya yang saleh yang mengasihi Tuhan harus memperhatikan ayat ini. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang terindah di dalam Tuhan. Saya ingin menarik perhatian, pada beberapa kali kata kepada Tuhan telah diulang. Meskipun sifat umum dari surat ini adalah di dalam Kristus, dia berbicara kepada kita tentang Kristus ketika berbicara tentang kepala Iya. dan tubuh. Kristus adalah kepala tubuh gereja, tetapi pada saat membicarakan tentang hubungan, dia mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lupa bahwa kita adalah hamba Tuhan. Jadi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dalam beberapa ayat ini, 6 kali paling sedikit kata di dalam Tuhan dikatakan. Terlepas dari nada umum dalam surat ini adalah di dalam Kristus. Kristus adalah semua di dalam semua, tapi kita tidak boleh lupa bahwa dalam hubungan kita satu sama lain, kita memiliki satu Tuhan. Di mana kedaulatan berada? Betul. Baik, Baik. kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apa yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang ayat ini? Apa arti orang tua memancing kemarahan anak? Bukankah biasanya anak-anak yang memancing kemarahan orang tua? Mengingat ayah adalah yang senior, mengingat dia diberi otoritas untuk mengkoreksi. Terkadang ayah menyalahgunakan otoritas ini dan ketika dia mengkoreksi, dia melakukannya dengan cara yang salah. Jadi hasilnya memancing kemarahan anak-anaknya. Sebagai contoh, ketika saya memerintahkan putra saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan, ini adalah sejenis hal yang memancing kemarahan. Jika saya tidak menunjukkan kasih ketika mengkoreksinya, memang benar bahwa saya harus mengkoreksinya. Tetapi apakah saya mengkoreksinya saat saya kehilangan kesabaran, atau apakah saya memegang kendali penuh atas emosi saya dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menyakiti dia? Jadi kita harus menyeimbangkan antara mengkoreksi dia karena saya tidak boleh membiarkan begitu saja karena seorang anak yang dibiarkan akan mendatangkan malu. Saya mengkoreksi dia tapi dia harus merasa bahwa saya melakukan ini karena kasih dan perhatian saya untuknya. Benar. Jika dia tidak merasakannya, itu bisa membuatnya terpancing kemarahannya. Bahkan jika Anda seorang senior, haruskah Anda memaksakan pendapat Anda?
Dia tidak merasakan kasih kebapaan kepadanya. Baik, di awal episode Anda menunjukkan bahwa penyalahgunaan otoritas Ya, bisa memancing kemarahan anak-anak. benar. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apakah hubungan antara Tuan dan hamba di sini? Tentu saja di masa lampau ada hamba dan tuan ketika surat ini ditulis. Onesimus misalnya adalah hamba dan Filemon adalah tuannya. Dan hari ini hubungan dalam bentuk ini tidak ada kecuali sangat sedikit tempat di dunia. Tetapi yang ada sekarang adalah manajer dan bawahan. Tuan dan pekerjanya. Instruksi-instruksi ini juga berlaku untuk semua orang yang berada dalam posisi berikut. Jadi kita juga dapat menyebutnya karyawan dan manajernya. Kita harus menerapkan prinsip-prinsip ini. Dan ada baiknya dia mengatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi kita tidak mempunyai Tuan secara roh. Kita tidak mempunyai Tuan selain satu Tuan yaitu Kristus. Benar. Namun secara fisik saya mempunyai seorang Tuan atau manajer dan saya harus hormat secara fisik kepada manajer saya di tempat saya bekerja. Tetapi ia mengatakan sebuah hal baik Benar. juga, jangan hanya di depan mereka saja. Dan pelayanan dilihat mata di sini hanyalah saya bekerja dengan jujur selama ada mata yang mengawasi saya dan saya Ya, tidak pengawasan bekerja depan dengan mata. jujur ketika tidak ada yang mengawasi. Tidak, Anda tahu bahwa ada mata yang selalu mengawasi Anda. Itu bukan mata Tuhan Anda secara fisik, tetapi Tuhan tertinggi yang itu tentangnya dikatakan pejabat tinggi diawasi oleh yang lebih tinggi dan masih ada yang lebih tinggi di atas mereka. Jadi kita harus menganggap bahwa Tuhan mengawasi kita dan saya pikir Yusuf di rumah Potifar adalah hamba tapi dia benar-benar terhormat. Karena ketika perempuan jahat itu datang memintanya untuk berbuat dosa dengannya, dia berkata kepadanya, aku tidak bisa. Ada mata yang mengawasiku. Perempuan itu berkata, tidak ada seorang pun bersama kita di istana. Dia menjawab, oh ya ada mata melihat saya. Allah melihat saya. Oke, oleh karena itu ia berbicara kepada para hamba, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi, siapakah hamba atau karyawan dengan menggunakan bahasa hari ini? Ya, Siapa yang bisa melakukan ini? Siapa yang takut akan Tuhan? Saudara Yoses, jika saya hanya ingin mengambil ayat ini saja, dan saya katakan kepada setiap sistem administrasi di negara, kepada setiap departemen pemerintah di negara bagian, kepada setiap perusahaan, setiap tempat di mana ada manajer dan karyawan, saya hanya akan mengatakan, ambil saja ayat ini dalam Benar. Alkitab, oh, bahwa karyawan atau pekerja bekerja di hadapan manajer seperti saat sang manajer tidak hadir. Saya pikir kita tidak perlu kamera pengawas untuk merekamnya. Kehancuran yang kita lihat di setiap organisasi di negara bagian disebabkan karena tidak menerapkan kata-kata Benar. ini. Kita hanya akan berhenti sejenak pada masalah takut akan Tuhan. Bagaimana kesejahteraan negara akan berubah menjadi lebih baik tanpa adanya takut akan Tuhan? Mungkinkah? Lalu bagaimana orang-orang akan takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan berarti seseorang berkata, saya mengenal Tuhan? Atau adakah arti lain untuk itu dalam Alkitab? Nah, Rasul Paulus di sini mengatakan jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ada mata yang melihat Anda sehingga Anda mencoba untuk menyenangkan dia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Artinya hubungkanlah dengan yang sebelumnya sehingga Tuhan melihat Anda. Ketika Anda tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi jalan-jalanmu, maka Anda akan melakukan hal terbaik. Jadi bayangkan bahwa saya benar-benar yakin bahwa Tuhan melihat saya saat saya bekerja. Akankah saya melakukan pekerjaan itu dengan tidak hati-hati atau akankah saya Tentu melakukan saja. yang terbaik yang saya bisa? Inilah yang dituntut dari saya. Untuk selalu menempatkan Tuhan di hadapanku. Tuhan melihat sebuah pekerjaanku dan juga Tuhan akan membalasku. Jadi jika saya memiliki manajer yang menindas yang tidak memberi saya upah di sini, ia berkata kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian tentukan bagimu. Sebagai upah, saya bekerja di hadapan Allah, ia melihat saya. Bukanlah Anda yang memberi saya, oh manajerku di bumi. Anda tidak memberi saya upahnya, tapi Allah Tuhan akan akan memberi memberikannya. saya dan Tuhan tahu bagaimana memberi upah jutaan kali lebih baik dan pada waktunya. Benar, benar. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana ayat ini menentukan sikap hati dan perilaku kita, bahkan di dalam pekerjaan kita. Tidak melayani orang tetapi Tuhan. Benar, ini sangat tinggi. Saya melayani dalam pekerjaan normal, tetapi saya melayani Tuhan. Tidak sebanyak mereka bayar saya. Tidak sebanyak yang mereka bayar. Jika saya dapat gaji yang tidak cukup untuk saya, jadi saya hanya bekerja sesuai dengan yang mereka bayar.
Alih-alih bekerja dari jam 9.03, saya akan pergi dari jam 9 sampai 10 saja. Sebanyak yang mereka bayar. Sebanyak mereka membayar dari jam 9 sampai 10, tapi sebanyak upah Tuhan saya akan bekerja dari detik pertama sampai detik terakhir. Dan Dia melihat apa yang Anda lakukan dan akan memberi Anda lembur yang baik, jauh lebih baik daripada apa yang akan diberikan oleh manajer Anda. Berurusan dengan Tuhan bukan hanya dengan manusia. Tentu saja saya harus menghormati bos saya dan berurusan dengan dia. Tetapi saya tahu ada bos lain yang lebih penting daripada dia jutaan kali dan lebih penting untuk memuaskannya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Tidak memandang Apa yang orang. akan Anda beritahukan pada kami di akhir episode ini? Seberapa besar Tuhan membenci penindasan dan seberapa besar Tuhan berdiri di sisi yang tertindas ketika ia berkata, dalam Mazmur 103, Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas Untuk atau semua orang. ditindas. Saya selalu menekankan dalam khotbah-khotbah saya mengatakan lebih baik ditindas daripada menjadi penindas. Bahkan pepatah umum mengatakan demikian, jadilah yang tertindas dan janganlah menjadi penindas. Juga pepatah Alkitab dan ajaran Alkitab, jika saya tertindas, saya tidak perlu takut. Tetapi jika saya menindas, saya tidak boleh tidur. Jika saya menindas siapapun yang lebih rendah atau lebih lemah dari saya harus ketakutan bahwa saya menindasnya. Tapi jika saya tertindas, saya tidak peduli karena ada Tuhan yang bisa memberikan kepada saya keadilan. Oke, terima kasih Saudara Yosef. Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. Kita dengarkan komentar dari hadirin. Betapa kita melihat bahwa Alkitab kita begitu besar. Jika kita mengabaikan perintah apapun di dalamnya, ini akan menyebabkan kehancuran. Saya melihat begitu banyak rumah tangga di mana suami bersikap kasar terhadap istri serta anak-anak, hasilnya adalah kehancuran. Alkitab menjamin kita membangun rumah. Baik. Kita tahu bahwa menaati hanyalah mengikuti perintah, tetapi tunduk adalah ketaatan dengan kepuasan, dan inilah diminta Rasul Paulus dari para perempuan untuk tunduk kepada suami mereka, sama seperti gereja tunduk kepada Kristus. Ini membawa berkat baginya, ini juga penundukan diri perempuan kepada suami, mereka memberkati rumah tangga mereka sendiri melalui firman Tuhan yang hidup dalam diri mereka. Ya, baik. Ketika saya tahu bahwa Tuhanlah yang melihat pekerjaan dan kerja keras saya dan Dia akan memberi upah tidak hanya di bumi ini tetapi juga dalam kekekalan. Ini memberikan ketenangan pikiran dan keamanan. Seringkali kita kesal ketika kita telah lelah di tempat kerja dan menemukan bahwa manajer atau atasan kita tidak menghargai. Tapi saya yakin bahwa Tuhan melihat dan akan membalas saya dengan memberi kedamaian. Benar. Oke. Saya melihat bahwa ada banyak orang berhikmat ketika mereka memberi perintah, mereka menulis banyak. Tetapi Alkitab begitu ringkas, namun sangat berguna dan bagi semua kebutuhan orang, menyentuh kebutuhan real yang membuat perbedaan dalam hidup semua orang yang membaca dan melakukan. Benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan melindungimu. Jika Tuhan berkenan, di episode selanjutnya kita akan selesaikan surat Kolose. Amin. Surat yang berbobot yang berbicara tentang Kristus. Kita akan Amin. berjumpa kembali di episode Amin. selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.